di negara Kebamora tak haruslah maju dan berubah. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sahabat BKD dimanapun berada yang bergabung bersama kami dalam live streaming YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita berjumpa kembali dalam kegiatan bincang-bincang urusan kepegawaian bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada siang hari ini, bincang-bincang urusan kepegawaian kita akan mengangkat tema sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara ini akan dipandu oleh saya, Guido L. Joakim Laga, SSTP MSI, Asesor SDM Aparatur pada Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berharap sahabat BKD dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini, mohon maaf, terkait sosialisasi Pergub 80 tahun 2021 akan membahas tentang pola karir PNS. Nah, di sini juga akan dihadirkan para narasumber di dalam 2 segmen. Untuk segmen pertama saya langsung saja ada 3 orang narasumber. Narasumber pertama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Guido, selamat siang Ibu Agnes, Pak Unun, selamat siang. Baik, untuk narasumber kedua, Ibu Maria Agnes Ina Ojan SS, Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai, merangkap PLT Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Selamat siang Ibu Agnes. Selamat siang Pak Guido, selamat siang Ibu Kaban, selamat siang Pak Unun. Dan narasumber ketiga kita, Bapak Willem Unun Fernandes Akoli Esfil, Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Pak Unun. Selamat siang Pak Guido, selamat siang Ibu Kaban, selamat siang Ibu Kabit. Baik para narasumber dan Bapak Ibu sahabat BKD sekalian, siang hari ini kita akan membahas tentang pola karir, apa pentingnya pola karir, pengembangan karir dan pembinaan karir yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan langsung saja dengan Ibu Kepala BKD, mungkin Ibu Kaban bisa menjelaskan kepada sahabat BKD yang mengikuti live streaming, apa itu pola karir dan alur karir yang disesuaikan dengan Pergub nomor 80 tahun 2021. Kepada Ibu Kaban, silakan. Terima kasih Pak Guido, sahabat BKD dimanapun berada, Bapak Ibu, aparatur sipil negara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita bicara pola karir sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2021, ini merupakan terjemahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan turunan lainnya. Kita lihat secara letterlex, pola karir adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, dan juga kompetensi serta masa jabatan seorang PNS sejak diangkat sampai dengan PNS tersebut pensiun. Dan bentuk-bentuk atau alur pola karir itu adalah kita bisa lihat dia bisa sejajar, bisa vertikal, dan bisa lintas atau diagonal. Kalau kita lihat alur pola karir yang vertikal, yaitu perpindahan dari satu jabatan ke jabatan setinggi lebih tingkat. Jadi seorang yang memegang jabatan struktural dari pelaksana terus menjadi pengawas dan pengawas menjadi administrator, itu adalah alur pola karir yang vertikal. Bapak Ibu ASN dimanapun berada, kalau horizontal
itu perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Kalau di struktural, seorang pengawas, dia berpindah tempat. Nah itu dia sejajar atau horizontal, ataupun seorang administrator, dia ke administrator di tempat yang lain. Kalau seorang fungsional, sekarang dengan aturan yang baru, seorang fungsional bisa pindah secara horizontal, asalkan harus mempunyai sertifikat kompetensi di mana tempat yang bersangkutan akan pindah. Yang ketiga, alur pola karir diagonal atau perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional atau sebaliknya. Jadi ada seorang ASN yang mempunyai jabatan struktural. Ketika yang bersangkutan ingin atau mempunyai sertifikat untuk jabatan fungsional lain, itu dia akan pindah bisa struktural ke fungsional. Jadi seorang di jabatan fungsional, ahli muda, jika pindah ke jabatan struktural secara horizontal maka dia diagonal tetapi menjadi seorang pengawas. Tetapi kalau jabatan seorang ASN untuk jabatan fungsional ahli muda, jika diagonal tapi dipromosikan bisa menjadi seorang administrator dan sebaliknya. Ini jawaban yang bisa saya sampaikan Pak Guido untuk pertanyaan ini, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kaban. Menarik sekali sahabat BKD, tentunya kita sebagai pegawai negeri sipil untuk mengetahui apa itu pola karir dan alur karir yang bisa kita lalui bersama sampai dengan masa pensiun nanti. Tetapi mungkin akan muncul pertanyaan Ibu Kaban dari para PNS di lingkungan Provinsi NTT untuk bertanya bagaimana penerapan pola karir di pemerintah Provinsi NTT dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pola karir kepada PNS yang ada di pemerintah Provinsi NTT. Silakan Ibu Kaban. Pak Guido dan Bapak Ibu sahabat BKD dimanapun berada. Tadi di awal hari ini kita melakukan sosialisasi Pergub 80 tahun 2021 tentang pola karir. Ini adalah bentuk di mana pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan atau mulai dari mengatur regulasinya. Dan ini pemerintah NTT sudah membuat dan saya berharap dalam Pergub ini, peraturan gubernur ini, arah pengembangan pola karir seorang ASN atau seorang PNS dari karir terendah. Karir terendah kalau kita struktural ada di pelaksana. Kalau Bapak Ibu ada di fungsional, maka fungsional ahli pertama. Kenapa ahli pertama? Karena sekarang pengangkatan PNS sudah tidak lagi terampil. Terampil ada tapi tidak terlalu banyak. Rata-rata adalah S1. Dan karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita sering dan selalu meningkatkan kompetensi dan harus mempunyai prestasi. Karena seorang akan dipromosi atau pola karir kita bisa menjadi baik jika kita sendiri paham apa kompetensi kita dan apa prestasi kita. Ini kira-kira yang bisa saya jawab Pak Guido, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Kaban. Baik, saya mungkin langsung lagi ke Ibu Agnes terkait dengan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 80 tahun 2021 yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaban tadi. Mungkin Ibu Agnes sebagai PLT Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, bidang yang menangani pola karir pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bisa menjelaskan kepada sahabat BKD semua terkait dengan tujuan dari pembuatan Pergub ini, Ibu Agnes. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guido. Sahabat BKD di mana saja berada, tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah yang pertama, mendayagunakan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, membina kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS secara efisien, efektif dan rasional. Yang ketiga, tujuan ketiganya menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan yang terakhir dari Pergub ini adalah menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Guido. Baik, terima kasih Ibu Agnes. Itu adalah tujuan pembuatan Pergub 80 tahun 2021. Namun seperti kita ketahui bahwa sebuah regulasi tentunya akan sangat luas. Pembahasan bahkan ada regulasi yang memiliki halaman
beratus-ratus halaman sehingga menyulitkan para pembaca untuk mengetahui batasan-batasan mana yang penting untuk bisa dibaca lebih dahulu terus ke ayat-ayat selanjutnya. Mungkin di sini Ibu Kabit, Ibu Agnes bisa menjelaskan sedikit, menyampaikan sedikit kepada sahabat BKD terkait dengan ruang lingkup dan batasan-batasan apa saja yang diatur dalam Pergub ini, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guido. Ruang lingkup dalam Pergub ini antara lain mengatur tentang pola karir PNS, alur karir PNS, tahapan pengembangan karir PNS, pola pembinaan karir PNS, penempatan PNS, pengangkatan dalam jabatan, baik dalam jabatan pimpinan tinggi, pratama, madya, dan seterusnya, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Juga diatur tentang perpindahan PNS, studi lanjutan, disiplin PNS, penilaian kinerja, pemberhentian PNS sampai dengan pembinaan dan evaluasi. Baik, terima kasih Bu Agnes. Jadi kurang lebih ada 12 ruang lingkup yang dibahas di dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2021 ini. Untuk lebih mendalami ini mungkin saya mohon izin untuk langsung dengan Pak Unun. Mungkin Pak Unun bisa menjelaskan 1-2 ruang lingkup yang ada. Yang pertama mungkin terkait jenis dan unsur serta alur pola karir PNS sebagai ruang lingkup awal yang diatur di dalam Pergub 80 tahun 2021. Silakan Pak Unun. Baik, terima kasih Pak Guido, izin Ibu Kaban, Ibu Kabit, para sahabat BKD dimanapun Anda berada. Ada 9 unsur pola karir yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2021 ini. Ke-9 unsur pola karir tersebut adalah yang pertama pendidikan formal, yang berikut pendidikan dan pelatihan jabatan, unsur usia, masa kerja, pangkat atau golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi jabatan. Kalau terkait dengan pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan jabatan, itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Terkait dengan usia, usia itu berkaitan dengan masa kerja dan pendidikan formal yang dimiliki dalam pengembangan karir seorang pegawai negeri sipil daerah. Sedangkan masa kerja itu adalah dihitung berdasarkan selisih antara usia saat diangkat dalam satu jabatan lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya. Sedangkan pangkat golongan ruang itu berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan atau pendidikan formal yang dimiliki. Tingkat jabatan merupakan jenjang dari jabatan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi. Pengalaman jabatan berkorelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil. Sedangkan penilaian prestasi kerja itu merupakan dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil setiap 1 kali dalam setahun. Dan juga kompetensi jabatan itu ditetapkan pada setiap jabatan seorang pegawai negeri sipil. Baik Pak Guido, terkait dengan jenis pola karir, kita tahu ada 3 jenis pola karir. Yang pertama adalah jabatan administrasi yang terdiri dari jabatan administrator atau setara dengan eselon 3, jabatan pengawas atau setara dengan eselon 4, dan jabatan pelaksana. Jenis pola karir yang kedua adalah jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dan juga jenis yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan pimpinan tinggi madya. Terkait alur pola karir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kaban, ada terdiri dari alur karir yang secara reguler dan juga ada alur karir fast track. Bentuk alur pola karir tadi sudah disampaikan, ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Itu Pak Guido yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Unun untuk penjelasannya terkait jenis, unsur, serta alur pola karir yang bisa ditempuh oleh pegawai negeri sipil dalam pengembangan pola karirnya.
Namun yang perlu juga diketahui secara lengkap oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, Pak Unun, bagaimana dengan tahapan pengembangan karir PNS yang bisa dilewati sesuai dengan aturan dalam Pergub 80 tahun 2021. Silakan Pak. Baik Pak Guido, sahabat BKD dimanapun Anda berada, tahapan pengembangan karir yang diatur dalam peraturan gubernur ini dipilah menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tahapan pengembangan karir bagi PNS lulusan SMA hingga D3, dan yang kedua bagi PNS lulusan sarjana. Bagi PNS lulusan SMA sampai D3, tahapannya yang pertama adalah tahapan pengenalan tugas. Di Pergub tersebut merincikan kira-kira masa tugas untuk seorang PNS dengan tahapan lulusan SMA sampai D3, pengenalan tugasnya 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada tahapan penguasaan tugas di mana dia masa kerjanya 5 sampai 12 tahun. Tahapan pengembangan kemampuan masa kerja 13 sampai 20 tahun, dan tahapan pemantapan yaitu 21 tahun masa kerja. Biasanya di tahapan pengembangan kemampuan ini seorang PNS dengan lulusan SMA dianjurkan untuk mengikuti pendidikan formal lanjutan sehingga bisa sampai pada tahapan terakhir yaitu tahapan puncak karir. Baik, itu untuk PNS dengan lulusan SMA. Sedangkan PNS dengan lulusan sarjana, masa pengenalan tugasnya berlangsung 0 sampai 5 tahun dari masa kerjanya. Kemudian setelah 5 tahun pertama, dia masuk dalam masa penguasaan tugas, yaitu 5 sampai 12 tahun. Masa pengembangan kemampuan 13 sampai 20 tahun, dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pemantapan, yaitu 21 tahun masa kerja. Sedangkan terkait pola pembinaan karir, Pak Guido, dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi syarat pelaksanaan tugas suatu jabatan. Pembinaan karir dilakukan melalui yang pertama pembekalan. Pembekalan itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan visi dan misi organisasi kepada PNS yang baru bergabung dalam lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga memperkenalkan tugas pokok dan fungsi dari PNS tersebut. Yang berikut pembinaan lanjutannya adalah magang. Magang itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri sipil tersebut. Kemudian ada diklat prajabatan, tujuannya adalah agar PNS tersebut memahami hak dan kewajiban seorang PNS, dan juga PNS tersebut memiliki kesadaran bahwa PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Tahapan pembinaan karir selanjutnya adalah diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis dalam mengelola sebuah organisasi. Sedangkan yang berikut adalah diklat teknis. Diklat teknis tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis seorang PNS dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Kemudian ada diklat penjenjangan fungsional bagi seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan teknis fungsional terkait dengan tugas-tugasnya sebagai seorang pejabat fungsional, dan juga ini merupakan salah satu syarat pengangkatan seseorang dalam jabatan fungsional. Kemudian ada pendidikan formal. Tujuan dari pendidikan formal ini adalah supaya PNS tersebut dapat menjalankan tugas organisasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada mutasi jabatan, yaitu untuk menambah wawasan PNS sehingga ia terdorong untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya adalah penugasan khusus. Ini diberikan kepada PNS atas kompetensinya dalam sebuah tugas yang diberikan kepadanya. Dan tahapan yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini merupakan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun,
sehingga dia memiliki keterampilan-keterampilan praktis yang akan berguna baginya ketika memasuki usia purna bakti. Terminasi ini bertujuan agar PNS yang masuk usia pensiun tidak mengalami yang disebut dengan post power syndrome. Demikian Pak Guido yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Unun, sahabat BKD dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan informasi bahwa penting penerapan pola karir, pembinaan karir diketahui oleh seluruh pegawai negeri sipil. Jadi kita sudah bisa mengetahui dengan ijazah SMA, dengan ijazah sarjana, dengan ijazah diploma, pengembangan karir apa yang bisa saya capai. Oleh karena itu penting sekali bagi PNS untuk lebih mendalami Pergub 80 tahun 2021. Mungkin untuk statement penutup pada segmen pertama ini, kami minta mungkin dari Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memberikan pesan untuk PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kaitan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 80 tahun 2021 tentang pola karir PNS. Ibu Kabar, saya persilakan. Bapak Ibu sahabat BKD dimanapun berada, hari ini kita sudah mensosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 80 tahun 2021. Harapan kami adalah Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan baik agar Bapak Ibu bisa mengetahui pola karir Bapak Ibu. Dan harapan saya, harapan kami semua dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk masing-masing aparatur sipil negara memahami secara baik kompetensi apa yang harus ditingkatkan, baik itu kompetensi manajerial dan sosial kultur maupun kompetensi teknis. Sehingga dalam pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, dalam tugas pokok Bapak Ibu bisa menunjukkan prestasi terbaik. Kalau saya bisa pakai istilah sedikit lebih ke kita semua adalah kita menunjukkan talenta. Apa yang kami punya, apa yang teman-teman punya, apa yang Bapak Ibu punya semua, pasti di diri masing-masing aparatur sipil negara mempunyai talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih untuk Bapak Ibu mempersembahkan yang terbaik untuk daerah ini, untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala BKD yang sudah memberikan sedikit pencerahan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi NTT dalam kaitannya dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT nomor 80 tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah memberikan warning tersendiri kepada PNS dalam rangka pengembangan karir mereka ke depan. Bapak Ibu, sahabat BKD sekalian, kita akan rehat sejenak, namun kami ingatkan untuk jangan kemana-mana, karena setelah ini kami juga akan menghadirkan 3 narasumber lainnya yang tentu tidak kalah kompetennya untuk mendalami lagi bersama Bapak Ibu sekalian dalam Pergub 80 tahun 2021. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Ayo kita melangkah bersama. Ayo maju. Mari wujudkan NTT bangkit jaya. Pasti bisa. Karena di pundak kita abdi negara. Pundak kita. Segenap rakyat selalu sandarkan harapan. Penuh harapan. BKD itu melayani serba digital, reformasi, kinerja, informasi, mutasi. Karena di genggam kita abdi negara, Kebang Morak tak haruslah maju dan berubah. BKD itu cepat, cerdas, tulus, ikhlas. Tak pandang apa, siapa, dan dari mana.
semua melayani dengan kompeten, karena ASN berkompeten, NTT maju. Karena ASN berkompeten, NTT maju. Ayo kita melangkah bersama. Ayo maju, Mari wujudkan NTT bangkit jaya. pasti bisa. Karena di pundak kita abdi negara. Pundak kita Segenap rakyat selalu sandarkan harapan. penuh harapan. BKD itu melayani serba digital, reformasi, kinerja, informasi, mutasi. Karena di genggam kita abdi negara, perubahan moral tak haruslah maju dan berubah. BKD itu cepat, cerdas, tulus, ikhlas, tak pandang apa, siapa, dan dari mana. Semua melayani dengan kompeten, karena ASN berkompeten, NTT maju. Karena ASN berkompeten, NTT maju. Baik, sahabat BKD dimanapun berada, kami kembali lagi dalam segmen kedua, sosialisasi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 80 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai janji saya pada segmen pertama tadi, pada sesi kedua ini telah hadir 3 orang narasumber. Saya langsung perkenalkan narasumber pertama, Ibu Magdalena Teoroceneolaka SE, analis SDM aparatur ahli muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Guido. Narasumber kedua, Ibu Delis YR Abineno, SIP MHRM, analis SDM aparatur ahli muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Guido. Dan narasumber ketiga, Bapak Stefanus Karuron SPC MPC, asesor SDM aparatur ahli muda pada Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus psikolog. Selamat siang Pak Stefan. Baik, Bapak Ibu narasumber, tadi pada sesi pertama sudah dijelaskan beberapa poin penting kepada sahabat BKD melalui live streaming YouTube BKD. Poin-poin penting dalam Pergub NTT nomor 80 tahun 2021. Tentunya kehadiran ketiga narasumber ini juga ingin memperdalam lagi poin-poin lainnya yang bisa di-share dengan teman-teman sahabat BKD dimanapun berada. Mungkin saya langsung dengan Ibu Leci. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada sahabat BKD terkait dengan penempatan PNS sesuai dengan poin yang diatur di dalam Pergub NTT nomor 80 tahun 2021. Ibu Leci, saya persilakan. Terima kasih Pak Guido. Sahabat BKD di mana saja berada. Seperti yang kita ketahui, seorang PNS memulai karirnya dari CPNS. CPNS diangkat sebagai PNS setelah lulus diklat prajabatan, kemudian mengawali karirnya pada jabatan pelaksana. Untuk penempatan PNS tentunya disesuaikan dengan formasi yang tersedia,
latar belakang pendidikan, dan kompetensi. Untuk semua itu, prosesnya ada pada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah. PNS tersebut juga dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan organisasi tentunya, dan dapat juga PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pribadi untuk menambah wawasannya, tapi tentu dengan memperhatikan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Demikian Pak Guido. Baik Ibu Leci, terima kasih. Itu terkait dengan penempatan PNS. Namun yang tidak kalah pentingnya juga menjadi buah bibir di kalangan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, bagaimana terkait dengan syarat pengangkatan dan mekanisme pengangkatan itu sendiri dalam jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Bisa dijelaskan Ibu Leci? Baik Pak Guido, sahabat BKD, dalam pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan pimpinan tinggi terdiri atas dua, yaitu jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk JPT madya, biasa disingkat dengan JPT madya, setara dengan eselon 1B, dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan JPT pratama setara dengan eselon 2 untuk kepala perangkat daerah. Nah, syarat-syaratnya diantaranya adalah pendidikan minimal sarjana atau diploma 4, tentunya memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait secara kumulatif, paling singkat 7 tahun untuk JPT Madya dan 5 tahun untuk JPT Pratama, sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional ahli utama minimal 2 tahun untuk JPT Madya, dan sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya minimal 2 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama. Tentunya memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, dan berusia maksimal 58 tahun pada saat dilantik untuk JPT Madya dan 56 tahun untuk JPT Pratama, dan sehat jasmani serta rohani. Untuk syarat pengangkatan dalam jabatan administrator atau setara jabatan eselon 3, seorang PNS harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau diploma 4, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau dalam jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang telah dipersyaratkan, dan tentunya sehat jasmani dan rohani. Sementara untuk syarat pengangkatan dalam jabatan pengawas, kurang lebih sama dengan jabatan administrator, yang membedakan adalah pendidikan minimal diploma 3 atau yang setara, serta memiliki pengalaman jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau jabatan fungsional setingkat dengan jabatan pelaksana. Sementara untuk jabatan pengangkatan dalam syarat pengangkatan dalam jabatan pelaksana harus berstatus PNS, pendidikan minimal SLTA atau setara, telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait bidang tugas atau lulus diklat terintegrasi, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan sehat jasmani serta rohani. Itu yang tadi saya bahas itu tentang persyaratannya ya Pak Guido. Ini kita masuk ke dalam mekanisme. Untuk mekanisme pengangkatan pejabat administrator dan pengawas ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan seleksi calon pejabat, tahapan yang kedua pengusulan calon pejabat, tahapan yang ketiga pelaksanaan seleksi, dan tahapan yang keempat pengajuan rekomendasi hasil seleksi. Dapat saya uraikan satu persatu sahabat BKD di mana saja berada. Untuk seleksi calon pejabat dapat dilihat berdasarkan administrasi kepegawaiannya, diantaranya kepangkatan, pendidikan,
diklat kepemimpinan, diklat fungsional atau diklat teknis, dilihat juga dengan DUP dan hasil penilaian kinerja. Di samping itu ada juga kriteria psikologis dan kompetensi jabatan yang perlu dipertimbangkan. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengusulan calon pejabat. Calon pejabat dapat diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan melakukan penilaian internal terlebih dahulu sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian kepala perangkat daerah dapat mengusulkan kepada ketua tim penilai kinerja. Dalam tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan seleksi. Sekretariat tim penilai kinerja dalam hal ini oleh Badan Kepegawaian Daerah menghimpun usulan dari kepala perangkat daerah dengan melihat kriteria yang telah ditentukan. Namun jika tidak ada usulan dari kepala perangkat daerah, maka sekretariat tim penilai kinerja dapat mengajukan usulan calon pejabat kepada tim penilai kinerja sesuai draft nominatif pegawai yang memenuhi syarat. Untuk tahapan yang keempat, pengajuan rekomendasi hasil seleksi, yaitu hasil seleksi yang telah dibahas dalam rapat tim penilai kinerja, kemudian diajukan oleh ketua tim penilai kinerja kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini kepada Bapak Gubernur, untuk pengambilan keputusan. Sahabat BKD, untuk mekanisme pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi yang telah saya jelaskan tadi untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas. Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi baik madya maupun pratama, ada dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Di dalam tahapan persiapan ini, PPK dalam hal ini Bapak Gubernur membentuk pansel dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pansel terdiri atas pejabat yang terkait dengan bidang tugas, dapat juga dari unsur akademisi, pakar, dan profesional. Jumlah anggota pansel berjumlah ganjil, paling banyak 9 orang dan paling sedikit 5 orang. Dengan syarat perbandingan pansel internalnya 45% dan eksternalnya 55%. Dalam tahapan yang kedua, sahabat BKD, tentang pelaksanaan. Untuk pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi, dimulai dengan pengumuman jabatan lowong, itu dibuka selama 15 hari kalender, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, jika memenuhi syarat akan diumumkan yang memenuhi syarat seleksi administrasi, dan masuk dalam seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang. Dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak calon pejabat dan sampai kepada pengolahan hasilnya. Jika sudah ada hasil, maka pansel menetapkan hasil penilaian terhadap calon pejabat pimpinan tinggi dan ketua pansel akan mengusulkan kepada PPK atau kepada gubernur, dan gubernur akan mengusulkan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi hasil pelaksanaan seleksi terbuka. Setelah mendapat persetujuan KASN, maka PPK akan menetapkan 1 calon pejabat untuk diangkat. Itu yang dapat saya jelaskan, Pak Guido. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Leci. Sangat detail ya, sahabat BKD sekalian, di mana itu adalah tahapan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Namun, sahabat BKD, tidak kalah pentingnya ternyata di dalam jabatan ini juga punya peluang pemindahan. Pemindahan dalam jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Mungkin Ibu Leci bisa jelaskan sedikit bagaimana proses pemindahan dalam JPT maupun dalam jabatan administrasi ini. Iya, baik Pak Guido, terima kasih. Sahabat BKD di mana saja berada, pemindahan atau rotasi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama biasa kita kenal dengan pemetaan atau job fit. Ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai hasil evaluasi kinerja dan dilakukan oleh panitia seleksi. Sama juga panitia seleksi ini dibentuk oleh PPK dan alurnya sebagaimana seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
serta pesertanya adalah para pejabat pimpinan tinggi Pratama, tentunya yang telah memenuhi syarat untuk dirotasi dan telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sementara untuk pemindahan dalam jabatan administrasi, untuk jabatan administrasi dalam hal ini pejabat administrator dan pejabat pengawas. Pemindahannya bisa dari dan dalam jabatan administrasi dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Seperti yang telah dijelaskan pada sesi yang pertama tadi, maka pemindahan pejabat ini bisa dilakukan antar jabatan atau secara vertikal biasa dikatakan dengan promosi jabatan. Nah, untuk Pak Guido, untuk pejabat yang mengalami pemindahan secara vertikal, jika belum mengikuti diklat kepemimpinan, maka paling lambat 1 tahun sejak dilantik diprioritaskan untuk mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih sahabat BKD. Demikian penyampaian dari Ibu Leci. Saya mungkin pindah ke Ibu Delis sebagai salah satu pengelola karir jabatan di bidang pengembangan karir pegawai. Mungkin Ibu Delis juga bisa ceritakan, tadi sudah dijelaskan terkait jabatan pimpinan tinggi dan juga jabatan administrasi. Mungkin Ibu Delis bisa bantu menjelaskan kepada sahabat BKD sekalian terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional. Silakan Ibu Delis. Pak Guido dan sahabat BKD dimanapun berada, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Badan pada segmen yang pertama, bahwa peraturan gubernur ini merupakan terjemahan dari aturan di atasnya. Sehingga untuk jabatan fungsional ini sendiri, jenjang pangkat itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi Pergub ini, Pergub nomor 80 tahun 2021 ini, sebelumnya ada Permenpan nomor 13 tahun 2019 yang mengatur tentang jabatan fungsional. Jadi setiap jenjang jabatan fungsional, baik itu keterampilan maupun keahlian, kalau untuk keahlian dari pertama sampai pertama, muda, madya, dan utama, itu untuk pangkatnya sudah diatur oleh aturan yang ada, oleh regulasi yang ada, atau oleh Permenpan yang ada. Dan di dalam Pergub ini sendiri juga mengatur akan hal itu. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, kita merujuk pada Permenpan sebelumnya dan diatur dalam Pergub ini. Untuk Pergub ini mengatur bagaimana seorang pejabat fungsional itu dapat diangkat. Untuk dapat diangkat itu ada beberapa pengangkatan, baik itu pengangkatan pertama, namun pengangkatan pertama ini khusus untuk yang CPNS. Jika ketika seseorang masuk, itu sudah formasi yang ada itu sudah berkaitan dengan jabatan fungsional, jadi yang bersangkutan setelah mengikuti diklat prajabatan, setelah 1 tahun dan diangkat sebagai PNS, maka yang bersangkutan pun akan diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Nah, ada juga pengangkatan yang lain, yaitu pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, untuk yang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ini dimungkinkan untuk PNS yang sudah berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan jabatan fungsional ini. Namun harus diperhatikan syarat-syaratnya, yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat dalam 2 tahun terakhir, dan memiliki kompetensi jabatan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat. Jadi banyak yang bertanya ke kami, mengapa saya sudah ikut uji kompetensi namun belum juga diangkat. Jadi selain daripada uji kompetensi ada yang namanya formasi. Nah, untuk formasi itu sendiri ditetapkan oleh Menpan RB. Pak Guido, itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Baik, terima kasih Ibu Delis. Bapak Ibu sahabat BKD, sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita terkait dengan pengangkatan dan pemindahan, baik dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan yang terakhir dalam jabatan fungsional. Namun dalam proses ini masih kurang terkait dengan bagaimana proses pemberhentian dan pengangkatan kembali. Mungkin Ibu Delis dalam kesempatan ini bisa menjelaskan kepada kita semua terkait pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional, serta pengangkatan kembali dalam jabatan itu sendiri.
Silakan Ibu Delis. Sahabat BKD dimanapun berada, terkait dengan pemberhentian dari jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan fungsional yang diatur dalam Pergub nomor 80 ini, ada 11 kriteria yang dapat menyebabkan seorang PNS itu diberhentikan dari jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional. Yang pertama itu jika yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan. Bahkan kalau untuk pejabat fungsional, bagi yang mengundurkan diri dari jabatannya sudah tidak dapat diangkat lagi dalam jabatan yang sama. Selain itu, karena mencapai BUP, diberhentikan sebagai PNS, pemberhentian sementara sebagai PNS, diangkat dalam jabatan lain. Misalnya, contohnya berkaitan dengan seseorang pejabat fungsional, analis SDM aparatur misalnya, dan dia diangkat dalam jabatan administrasi. Dia diberhentikan, namun untuk pemberhentian yang ini, dia bisa diangkat kembali dalam jabatan fungsional jika dia memilih untuk kembali menjadi pejabat fungsional. Selain itu ada juga jika menjalani cuti di luar tanggungan negara atau tugas belajar lebih dari 6 bulan, itu maka harus diberhentikan dari jabatannya. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan. Atau adanya juga perampingan organisasi, itu dapat menyebabkan seorang PNS diberhentikan dari jabatan yang ada. Yang syarat yang lain tidak memenuhi persyaratan jabatan. Contohnya, ada arsiparis misalnya, yang syarat jabatannya itu minimal D3. Bapak Ibu mungkin saja pendidikannya di bawah dari D3. Itu artinya tidak memenuhi persyaratan jabatan, sehingga harus diberhentikan dari jabatan yang Bapak Ibu duduki. Dan juga hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain daripada itu Pak Guido dan sahabat BKD, Gubernur selaku pejabat selaku PPK atau pejabat pembina kepegawaian dapat memberhentikan pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, dan pejabat fungsional dari jabatannya karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika lainnya berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Provinsi NTT yang diperkuat oleh tim penilai kinerja. Untuk itu tadi jika PNS diberhentikan dari jabatannya, baik itu jabatan administrasi maupun jabatan JPT maupun jabatan fungsional. Nah, kalau kita lihat lagi ada pemberhentian sementara dalam jabatan administrasi, JPT pratama atau fungsional bagi PNS yang dikenai tindakan penahanan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan oleh pihak berwajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu terkait dengan pemberhentian. Nah, pengangkatan kembali dalam jabatan. Bagi pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi pratama atau fungsional yang diberhentikan sementara karena dikenai tindakan penahanan, jika berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan direhabilitasi dan diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat jika ada formasi jabatan yang lowong. Dan juga jika PNS yang diberhentikan dari jabatan administrasi, JPTP atau fungsional karena melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dapat diangkat kembali dalam jabatan administrasi, JPTP maupun jabatan fungsional yang terakhir didudukinya jika ada formasi yang lowong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk yang jabatan fungsional itu sendiri saya tambahkan, seperti yang tadi disampaikan Pak Guido karena saya pengelola fungsional, ada dua hal yang menyebabkan pejabat fungsional itu tidak bisa dapat diangkat lagi. Yang pertama jika dia mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat jabatan. Jika dua itu, maka yang bersangkutan tidak bisa diangkat kembali. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan kembali Pak Guido dan sahabat BKD. Baik, terima kasih Ibu Delis. Bapak, Ibu, sahabat BKD dimanapun berada, dalam pola karir ini tidak hanya jabatan, tetapi juga masih ada
ruang lingkup lainnya diantaranya perpindahan PNS, diklat, dan studi lanjutan. Mungkin Ibu Delis bisa melengkapi terkait dengan perpindahan PNS, diklat, dan studi lanjutan ini sesuai dengan Pergub NTT nomor 80 tahun 2021. Sahabat BKD dan di mana saja berada dan Pak Guido, saya bisa terkait dengan perpindahan PNS ini dapat dikatakan bahwa perpindahan PNS ini terdiri dari perpindahan dalam jabatan dan perpindahan PNS antar daerah. Dan untuk perpindahan dalam jabatan ini itu untuk kepentingan dinas, yang paling inti untuk kepentingan dinas, dan dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan juga penyegaran, dimungkinkan untuk PNS itu mengalami yang namanya perpindahan, baik dalam dan dari jabatan administrasi, dari JPTP maupun dalam jabatan fungsional itu sendiri. Nah, untuk setiap PNS itu dapat dipertimbangkan untuk berpindah jabatan, baik secara horizontal, diagonal, maupun vertikal atau promosi, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Itu terkait dengan perpindahan dari dalam jabatan. Untuk diklat itu sendiri, diklat PNS itu terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Dan untuk diklat dalam jabatan itu sendiri kurang lebih ada 3 yang diatur dalam Pergub ini, yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Nah, untuk studi lanjutan itu diatur atau melalui 2 cara, Bapak Ibu. Jadi untuk melanjutkan studi itu dapat dilakukan melalui tugas belajar maupun izin belajar. Mungkin ini harus diperhatikan baik-baik oleh PNS yang ingin melanjutkan studi. Jangan sampai pergi sekolah dan belum mengantongi yang namanya tugas belajar dan tugas belajar. Kalau izin belajar itu berada di Kupang dan ada rentang jaraknya, tapi yang pergi di luar dari NTT itu biasanya harus menggunakan tugas belajar dan harus menggunakan SK tugas belajar, serta untuk jabatan fungsional harus ada yang namanya SK pemberhentian dalam jabatan. Sehingga ketika kembali nanti bisa diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang didudukinya. Nah, penempatan kembali PNS yang telah menyelesaikan studi lanjut itu disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Dan hal-hal terkait dengan studi lanjut ini juga diatur tersendiri peraturan gubernurnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan diklat PNS dan studi lanjut. Baik, terima kasih Ibu Delis. Menarik sekali. Kalau BKD kita sudah memahami jabatan yang ada di dalam karir kita sebagai pegawai negeri sipil, kita juga sudah dibantu untuk memahami bagaimana mekanisme perpindahan, diklat, dan studi lanjutan. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana pengaturan terkait dengan disiplin PNS dan penilaian kinerja yang diatur di dalam Pergub nomor 80 tahun 2021. Mungkin Pak Stephen bisa bantu untuk memberikan sedikit pencerahan terkait dengan disiplin PNS dan penilaian kinerja yang diatur di dalam peraturan gubernur ini. Silakan Pak Stephen. Baik Pak Guido, sahabat BKD dimanapun Anda berada, terkait dengan disiplin PNS diatur di dalam Pergub ini dengan jelas menyatakan bahwa PNS wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. Dilanjutkan, PNS berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Jadi ini jelas Pak Guido. Jika ada PNS yang melakukan pelanggaran, berarti pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan segera. Jika pejabat yang bersangkutan tidak mengambil tindakan atau membiarkan pelanggaran PNS yang menjadi tanggung jawabnya, di sini pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, serta tim penilai kinerja akan mengevaluasi jabatan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan karir selanjutnya. Dan hasilnya ini akan disampaikan kepada gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian untuk pengambilan keputusan lanjutan terhadap jabatan, baik jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi pertama maupun jabatan fungsional. Nah, Pak Guido, di sini juga diatur agar PNS tidak melakukan pelanggaran yang sama, ada efek jerah yang diberikan. Nah, dalam
Pergub ini sebagai efek jera bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang kepegawaian dapat menerapkan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu kepada yang bersangkutan. Selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja. Dijelaskan bahwa setiap PNS, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, maupun pejabat fungsional wajib menyusun SKP. Nah, pencapaian hasil kinerja jabatan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan dan promosi kepada yang bersangkutan. Jadi di sini jelas bahwa setiap ASN wajib menyusun sasaran kinerja dan rutin mengisi pencapaian kinerjanya, karena ini akan dipakai sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan pola karir ke depannya. Nah, Pak Guido, di sini juga diatur terkait dengan apakah PNS bisa diberhentikan. Ya, di sini PNS diberhentikan karena yang pertama meninggal dunia, berikutnya adalah permintaan sendiri, berikutnya mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, terus tidak cakap jasmani dan rohani, meninggal dunia atau tewas atau hilang, melakukan tindak pidana atau penyelewengan, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan berikutnya lagi tidak kalah penting itu terkait dengan mencalonkan diri dalam pilpres, pilkada atau pileg. Ini sangat krusial ya. Ini apalagi kita masuki tahun-tahun politik di sini, di dalam pergub ini jelas sekali dilarang ketika kita mau mengajukan diri menjadi atau diajukan menjadi presiden atau wakil presiden, ketua, wakil ketua atau anggota DPR pusat, ketua, wakil ketua atau anggota DPRD, gubernur atau wakil gubernur, bupati, wali kota atau wakil bupati atau wakil wali kota, itu sangat tidak diizinkan. Yang terakhir adalah menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Nah, Pak Widodo, itu merupakan aspek-aspek yang dinyatakan kalau jika dilakukan berarti akan diberhentikan. Nah, ada sedikit tambahan penjelasan terkait dengan batas usia pensiun tadi, Pak Widodo. Di sini juga dipaparkan terkait dengan jabatan-jabatannya juga. Misalnya pada jenjang jabatan pejabat administrasi, maksimal usia pensiunnya itu 58 tahun, pejabat pimpinan tinggi pratama berusia 60 tahun, dan pejabat fungsional tentunya diatur sesuai dengan regulasi pada jenjang jabatan fungsional. Baik, terima kasih Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Stephen yang sudah membantu kita untuk menjelaskan terkait dengan disiplin PNS, penilaian kinerja, alasan pemberhentian dari PNS, dan batas usia pensiun yang diatur dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 80 tahun 2021. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Stephen bisa dijelaskan kepada seluruh sahabat BKD yang ada, bagaimana dengan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pola karir PNS yang diatur di dalam Pergub ini? Silakan Pak Stephen. Baik Pak Widodo, sahabat BKD dimanapun Anda berada, terkait dengan pembinaan dan pelaksanaan pola karir PNS ini, tentunya pembinaan tersebut dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Oke. Secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang kepegawaian. Sedangkan terkait dengan evaluasi pelaksanaan pola karir PNS ini dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun oleh pejabat yang berwenang. Baik, mungkin itu dari saya terkait dengan pembinaan dan evaluasi pola karir. Baik, terima kasih Pak Stephen. Bapak Ibu, sahabat BKD sekalian, penjelasan Pak Stephen tadi dan juga penjelasan dari para narasumber lainnya kiranya dapat menjadi pedoman dalam penataan karir PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir, baik itu di segmen pertama maupun segmen kedua yang sudah membagikan ilmunya terkait dari Pergub NTT nomor 80 tahun 2021. Kepada sahabat BKD sekalian, untuk mendalami Pergub ini dan juga aturan-aturan kepegawaian lainnya yang terkait, Bapak Ibu sekalian dapat langsung mendownload di dalam website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat www.bkd.nttprof.go.id. Sahabat BKD sekalian, dengan berakhirnya penjelasan dari para narasumber, maka berakhirlah
rangkaian acara bincang-bincang kepegawaian kita pada siang hari ini dengan tema Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 80 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya bersama kru yang bertugas mohon pamit. Kami harapkan dapat kembali bertemu sahabat BKD sekalian dalam waktu yang berbeda, dalam bincang-bincang kepegawaian lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda pula. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Menutup segmen ini, izinkan saya untuk membawakan pantun, mohon dukungan para narasumber. Makan ikan tenggiri dengan ketupat. Cakep. Jangan lupa kue ketan bertabur keju. Cakep. Yuk terapkan dan awasi pelaksanaan pola karir PNS yang tepat untuk mewujudkan PNS berkompeten, NTT maju. Terima kasih dan selamat siang. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang. Terima kasih.